Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari saya undang sebuah jemaat yang mengasihi Tuhan, yang rindu untuk menyembah Tuhan. Saya bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang dengan segala kerinduan kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku terima anugerahnya.
Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Segala keberadaan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala haleluya. Haleluya. Haleluya, pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sujud di angkatnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu
Terpujilah namamu ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerinduan kami untuk memuliakan namamu Bapa. Terimalah hormat kami, terimalah sembah kami ya Bapa. Urapi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Semua jemaat-Mu, semua hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu ya Bapa, urapi kami semua Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau lebih lagi memuliakan namamu. Terpujilah namamu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita akan bersorak-sorak. Kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan lagu serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja bagiku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Kaulah Raja mulia. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kenanganku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya Yesus. Engkaulah Raja mulia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Yes. Bagimu sembah kami Tuhan, bagimu hormat kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Dan pujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau
saja mulia. Terpujilah namamu. Ada sukacita bagi Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagimu Tuhan. Firman terangi jalanku, risau iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kami. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Yesus. Dengan iman kami katakan, hanya bersama Yesus kami kuat. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam Yesus, amin, Dia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Yesus. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan bersama-Mu Tuhan, pasti kami mampu untuk dikuatkan dan terlebih menjadi pemenang. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidup.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah gelapnya dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama katakan dari awal. Amin. Terima kasih Yesus. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah gelapnya dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
Lebih lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Ini iman kami kepadamu. Pakailah Tuhan, bentuk kami sesuai kehendak-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami mengangkat tangan kami bahwa kami setuju dengan rencana-Mu Tuhan. Kami mau sepakat dengan setiap rencana-Mu bagi kami Tuhan. Bagimu Tuhan, haleluya Yesus. Dengan iman kami katakan Tuhan, kami mau sepakat Tuhan, mengerti setiap kehendak Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya. Bagimu Tuhan seluruh, amin. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, amin. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami yakin bahwa setiap pujian, penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di mana pagi hari ini kami mau Tuhan memberikan hidup kami. Untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Seluruh hati kami, pikiran kami, segenap tubuh, jiwa dan roh kami. Jamah kami Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu. Firman yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Firman yang menjawab setiap keperluan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkaulah yang berkata-kata. Roh Kudus ambil alih pelayanan hamba-Mu. Ambil alih pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang datang, kami datang terima berkat. Amin. Kami pulang diberkati. Amin. Kami pulang tidak sama lagi. Amin. Karena kami bersama-sama dengan Engkau ya Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga yang dapat mendengar. Hati yang mengerti apa yang Engkau mau dalam Amin. hidup kami. Siaplah hati kami. Kami mau buka hati kami, pendengaran kami.
Kiranya tanah hati kami menjadi tanah yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang tertanam boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang sekali bisa berada kembali di tengah-tengah saudara sekalian. Terima kasih banyak kepada keluarga Gembala untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saudaraku, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara sekalian. Ya, kalau beberapa waktu yang lampau saya diizinkan untuk opnam sakit, tapi saya dengar bagaimana keluarga Gembala di sini, sidang jemaat mendoakan saya, dan betul-betul Tuhan telah tolong sembuhkan saya. Ya, mujizat telah terjadi dan Tuhan izinkan saya sebagaimana ada saat ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan yang akan membalas cinta kasih saudara, perhatian, kebaikan dan doa-doa saudara sekalian. Ya, Tuhan berkati. Baik, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan saat ini saudara. Kita akan mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan ingin berkali-kali Tuhan berkata, pegang teguh apa yang ada padamu. Pegang teguh, jangan sampai mahkota itu diambil daripadamu. Berarti apa? Ada kemungkinan setelah seorang jadi anak Tuhan, mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota itu bisa hilang saudaraku kalau tidak kita pegang teguh-teguh. Ya, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah berdiri teguh untuk memegang teguh. Berdiri teguh untuk memegang teguh. Saudara, sebelum kita memegang teguh segala sesuatu, berdiri teguh lebih dahulu. Ketika kita goyah, maka apa yang kita pegang bisa lepas, ya, bisa lepas. Nah, kalau kita perhatikan dalam gambar di atas ya, seorang yang berdiri teguh di atas batu karang, di sekitarnya ada badai yang luar biasa. Dan itulah keadaan dunia sekarang, saudaraku, penuh dengan badai. Mari kita akan perhatikan dalam kitab Lukas 8, saya akan bacakan ayat 22 sampai ayat 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Satu waktu murid-murid mendayung kapal ya di tengah-tengah Tasik, saudaraku. Saya bacakan demikian, Lukas 8 ayat 22 mulai demikian. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Terjemahan lama berkata, orang apakah ini? Sehingga angin dan itu samudera itu takluk kepadanya. Orang apakah ini? Ya, kita lihat saudaraku, sekian lama mereka mengiring Tuhan Yesus, mereka belum tahu Tuhan Yesus itu siapa. Orang apakah ini? Nah, ini saudaraku kita lihat ya. Jadi Tuhan ingin semua kita yang ada di sini pun punya iman. Kita tahu Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, puji Tuhan, pencipta segala-galanya dan Dia berkuasa untuk menentukan masa depan kita. Ya, tadi saya senang sekali lagu itu bahwa masa depan kita, segala cita-cita kita itu dalam tangan Tuhan sekarang. Ya, kita punya cita-cita tetapi serahkan pada Tuhan. Seringkali banyak orang kecewa, kok kita jadinya enggak seperti yang kita cita-citakan dari muda. Tapi Tuhan tahu yang paling tepat buat kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat kalau kita sedikit menguraikan ayat-ayat ini, murid-murid berlayar dan mereka itu mengikuti ajakan Yesus. Ayo kita ke seberang danau. Dan saya yakin kita pun udah taat pada Tuhan semuanya. Mereka taat. Dan Yesus ada dalam perahu itu.
Perahu seringkali juga menggambarkan hidup kita. Dalam kita masing-masing ada Tuhan Yesus di sini. Jelas? Kalau tidak, saudara tidak akan ada di sini. Atau mungkin jangan-jangan ada yang baru hari ini datang ke sini. Itu pun karena Tuhan yang menggerakkan kita. Mungkin lewat teman kita, lewat sahabat saudara kita dan seterusnya. Tapi Tuhan ada dalam hati kita dan ingin mengendalikan kita, memberkati kita. Puji Tuhan. Nah, mereka dalam ketaatan. Jadi saat itu ada badai sekalipun mereka sedang di dekat Yesus. Yesus dalam perahu mereka. Seringkali ada anak Tuhan berkata begini, loh aku sudah setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus selalu aku sebut dalam doa-doaku. Kenapa alami masalah? Kenapa alami musibah? Kita lihat contoh di sini, sekalipun dekat Yesus bisa alami masalah. Tapi ingat kalau Tuhan Yesus bersama kita, masalah itu bukan untuk menghancurkan kita. Mendewasakan kita. Mendewasakan kita. Puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian dulu bisa lulus SMA. Lulus kuliah. Karena apa? Waktu di SMP diberikan dasar pelajaran. Kita ngerti. Betul nggak saudaraku? Dan dari SED, ke SMP, SMP ke SMA dan seterusnya ada apa? Ujian-ujian. Mendewasakan kita sampai kita pintar saudaraku. Ya, nah kita lihat itulah ujian-ujian yang Tuhan izinkan mendewasakan iman kita sampai kita jadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Itu tujuan akhirnya ya. Baik, nah saudara kalau mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini ada masalah dalam keluarga, bisnis atau apapun juga. Percayalah kita tidak sendiri. Berseru pada Tuhan. Ya, nah kita lihat air memenuhi perahu. Kita lihat, jadi masalah-masalah itu hendak menenggelamkan perahu hidup kita seringkali. Nah memang Tuhan izinkan ada masalah seringkali datang. Tapi ada oknum lain yang seringkali apa? Memanfaatkan sikon kita, situasi kita, kondisi kita untuk apa? Menjatuhkan kita. Tuhan ingin mendewasakan kita. Iblis ingin ketika kita hadapi masalah jatuh, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Nah, kita harus hati-hati. Kita mesti tahu hal itu saudaraku. Ya, jadi berusaha membangunkan kita. Dan kalau kita lihat kok Yesus tidur loh saudaraku. Ya, Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur saudaraku? Karena ia tidak takut. Karena kuasanya itu lebih besar dari badai yang sedang menerpa mereka. Yesus tidur. Sebetulnya dengan Yesus tidur itu dia hendak memberi contoh kepada para muridnya. Ini loh aku aja bisa tenang. Percaya kepadaku. Percaya kuasa Tuhan. Tenang. Tapi memang ya sebagai manusia kalau hadapi masalah. Saudara mungkin ada yang berkata mana bisa tenang sih. Kok hadapi masalah. Betul memang saudaraku. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tenanglah. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Itu firman Allah. Berarti kalau dalam menghadapi masalah. Saya tidak tenang. Gak serahkan pada Tuhan. Saya apa? Kurang beriman kepada Tuhan. Kurang percaya. Ya, nah ini kita belajar untuk tenang, serahkan pada Tuhan. Tenang bukan berarti masa bodoh. Tapi tenang proaktif dengan Tuhan. Yakin Tuhan di depan kita. Dia pasti menolong kita. Dan yang kita imani itu yang akan kita alami. Pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan mau lihat iman kita saudaraku. Nah Yesus tidur juga karena apa? Dia itu sebagai manusia 100% juga perlu istirahat karena di seberang sana Yesus pun akan melakukan suatu pelayanan ya, pelayanan yang lain dan sebagainya itu saudaraku. Ada setan yang akan diusir di Gadara. Nah, Yesus ambil waktu untuk tidur dulu karena di seberang sana akan mengusir setan saudaraku. Nah, jadi dalam pelayanan pun kita nggak boleh sembrono. Gampang lah ngajar sekolah minggu, cerita ya atau khotbah atau apa. Nah terus apa? Malam gak tidur, malam kita begadang dan sebagainya. Gak siap. Yesus datang mempersiapkan apa? Fisik, secara rohani saya yakin dia itu anak Allah 100%. Tapi dia pun 100% manusia. Ya, nah saya yakin sebagai pemuda-pemuda di sini, maaf kalau ada bapak ibu yang suka dugem juga, enggak ada saya rasa di sini ya, semuanya baik-baik ya, puji Tuhan. Ya, kita perlu waktu untuk istirahat juga, kita bukan mesin saudaraku, jelas saudaraku ya. Nah kita kerja harus kerja, tetapi kita pun perhatikan fisik kita juga ya, puji Tuhan. Nah mereka kemudian membangunkan Yesus.
Nah kita lihat ini yang harusnya mereka tuh berseru pada Tuhan ketika ada badai datang, ketika gelombang datang, mari kita pun berseru pada Tuhan. Tapi maaf kata-kata murid itu agak kurang ajar saudaraku. Mereka berkata begini, guru, harusnya apa? Kami binasa. Nah, tolong kami. Tidak pedulikah engkau bahwa kami akan binasa? Tapi bahasa ini yang tadi kita baca apa? Guru, kita binasa. Kalau kami mending nggak menyertakan orang yang diajak bicara, betul? Kita binasa berarti kita semua, termasuk Yesus akan binasa. Itulah iman murid-murid. Mereka pikir Yesus pun bisa dibinasakan oleh angin badai. Mereka lupa Yesus yang teduhkan badai, yang bikin alam ciptaan semesta ini saudaraku. Ya, nah jadi mereka itu kurang mengimani Yesus. Yesus bangun dan meneduhkan badai seperti yang diperintahkan dan diperlukan oleh murid-murid. Dan saya yakin Yesus pun saat ini bersama kita. Mau teduhkan masalah kita apapun juga. Ya, tapi beriman pada Tuhan. Nah, kemudian kita lihat Yesus bangun, meneduhkan badai dan berkata, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu?" Kesimpulannya apa? Iman mereka lemah saat itu, saudaraku. Mari beriman, kita itu hidup dengan iman kita. Iman yang akan membawa kita kepada kesempurnaan itu saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah saya tuliskan dalam badai kehidupan, fokuslah pada Yesus yang ada di perahu hidup kita. Ya, maka kita pun akan tetap teguh dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang di bagian berikut saya mau sampaikan ya 4 posisi di mana kita harus berdiri teguh agar kita bisa berpegang teguh. Ya, nah kita lihat ada 4 hal di mana kita harus berdiri teguh. Nah nanti kita lihat ada 4 hal yang harus kita pegang teguh juga. Yang pertama adalah berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan. Kita sering kali dengar slogan-slogan yang kita pun ucapkan, sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Nah kita lihat, jangan kita undur. Ada ayat yang kita baca di depan, ya. Saya bacakan begini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hei saudara-saudaraku yang kekasih. Ini ucapan Paulus kepada jemaat Filipi. Ya, sebagai hamba Tuhan dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Sebagai hamba Tuhan, saya pun merasakan ya bahwa saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena kita terikat dalam Tuhan. Sangat merindukan dan Bapak Ibu Saudara menjadi sukacita bagi kami hamba-hamba Tuhan. Apalagi yang dirasakan oleh keluarga gembala di sini. Sekalian Bapak Ibu Saudara adalah apa? Sukacitanya, mahkotanya, ya. Kemudian apalagi tadi dikatakan dirindukan, dikasihi, ya. Nah, sebab itu mari kita pun makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi hamba Tuhan yang melayani kita, yang mengasuh kita di tempat ini, ya. Puji Tuhan. Nah, itulah ada anjuran apa dari Paulus yang dengan kasih berkata, "Ayo berdiri teguh dalam Tuhan." Saudara, kalau saudara mengasihi anak saudara, kita pun seringkali menasihati dari hati yang paling dalam. Ayo berdiri teguh, ayo setia dalam Tuhan dan sebagainya. Ya, sampai hati itu menangis rasanya, ya, menasihati hal itu. Itu pun yang dikatakan Paulus, ya, agar kita teguh dalam Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14, ya, saya akan bacakan 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai ayat 14. Saya bacakan begini. 2 Petrus 3 ayat 11 mulai. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha
supaya kamu teguh kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, kita lihat, apa yang kita perhatikan dalam dunia ini akan binasa. Langit pun akan seperti kertas digulung, ya. Segala sesuatu akan hancur. Tetapi sambil menantikan semuanya itu, kita lihat di sini Petrus berkata, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat celah, tak bernoda, ya. Dan dikatakan teguh di hadapannya, kita lihat, ya. Sambil menantikan semuanya itu kamu harus berusaha tak bercacat celah dalam perdamaian dengan Allah. Damai dengan Allah. Kita bisa teguh dalam Tuhan ketika apa? Damai dengan Allah. Kapan seseorang damai dengan Allah? Ketika menjauhkan diri dari segala dosa dan kecemaran. Damai dengan Allah. Paling indah itu kalau kita hidup damai dengan Allah. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekarang damai dengan Allah. Enggak orang Jawa bilang enggak siwaan ya, enggak jotaan, enggak musuhan saudaraku. Ya, damai dengan Allah. Berarti di mana-mana pun ada, Allah pun beserta kita. Kok Allah beserta kita, sukacita selalu. Ya, puji Tuhan. Nah, dalam Mazmur 125 ayat 1 saya bacakan. Mazmur 125 ayat 1 dikatakan begini, nyanyian syiarah. Syiarah itu bukan ke makam-makam. Syiarah itu bukan ke Israel atau bukan ke mana ya. Tapi syiarah itu ke Gunung Sion untuk beribadah. Dan saat ini pun saudara sedang bersiarah, datang kepada Tuhan di rumah Allah. Ya, nah nyanyian syiarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Gunung Sion sangat terkenal di Israel sana. Dan waktu itu pemazmur sedang bersiarah naik ke Gunung Sion, langsung dapat inspirasi. Orang percaya, orang yang harap Tuhan seperti Gunung Sion. Teguh saudaraku, ya kuat. Ya puji Tuhan, itu yang pertama, berdiri teguh dalam Tuhan. Sekarang yang kedua, berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Saya langsung baca saja ayatnya di depan. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, seringkali ya kita perhatikan di sini Allah sendiri menggambarkan dirinya seperti burung nasar. Anak-anak Tuhan juga dikatakan seperti burung nasar. Burung nasar, Raja Wali, burung yang sangat kuat sekali. Ya banyak, ada beberapa negara yang memakai burung nasar sebagai lambang. Antara lain negara kita juga. Ya, burung yang sangat kuat saudaraku, luar biasa. Bisa mengangkat bodi binatang yang jauh lebih besar dan lebih kuat, lebih berat daripadanya. Saya pernah lihat itu satu film, seorang Raja Wali ngangkat kerbau ke atas saudaraku. Dan kerbau itu dijatuhkan dan diangkat lagi, jatuhkan sampai pingsan, teler dan mati. Kemudian dicucuk-cucuk oleh anak-anaknya dan sebagainya. Ya, burung Raja Wali kuat, teguh, kakinya kuat sekali, tangannya kuat. Nah, kita lihat berdirilah teguh dalam iman. Iman pada siapa? Iman kepada Tuhan. Iman itu apa saudaraku? Percaya meskipun tidak melihat. Kita sudah melihat Tuhan belum dengan kasat mata kita? Belum. Tapi kita yakin ada Tuhan di sini? Nah, yakin itu namanya iman. Beriman pada Tuhan. Orang yang beriman pada Tuhan akan berharap pada Tuhan. Akan menyembah Tuhan. Ya, tidak pernah absen dan sebagainya. Puji Tuhan. Nah, kemudian Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Teguh dalam iman juga kepada apa? Iman kepada firman Allah. Berharap pada firman Allah. Puji Tuhan saudaraku. Ya, iman kita itu dilihat oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat iman kita, Tuhan itu gak mau berhutang. Ketika Tuhan melihat kita itu mengimani Dia, Tuhan aku yakin Engkau menolong aku, maka Tuhan itu maaf kata malu kok gak tolong kita, Dia akan tolong.
Ya. Nah, ada ayat mengatakan jadilah seperti yang engkau percaya. Jadilah seperti yang engkau imani. Iman pada Tuhan. Bukan iman pada orang lain. Mungkin di sini ada pemuda-pemuda usia sekolah. Nah, seringkali kita bergantung pada orang tua karena memang kita belum kerja mungkin, ya. Nah, itu selama ini kita berharap pada orang tua. Oke, tidak salah. Tapi tetap beriman pada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa memberkati orang tua dan orang tua mencukupi kita. Amin. Semuanya dari Tuhan, ya. Puji Tuhan. Baik, saudaraku. Nah, sekarang yang ketiga, selain berdiri teguh dalam Tuhan, berdiri teguh dalam iman. Yang ketiga, berdiri teguh dalam kemerdekaan. Puji Tuhan, dalam kemerdekaan. Tadi kita nyanyikan ya, Tuhan sudah bebaskan kita dan sebagainya. Kita orang-orang yang merdeka. Saya bacakan dulu Galatia 5 ayat pertama. Demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kalau dikatakan supaya kita benar-benar merdeka, bangsa Indonesia sudah merdeka. Tetapi itu secara fisik, ya. Nah, tapi secara rohani kita masih kadang-kadang banyak orang Indonesia pun yang masih dijajah oleh apa? Kuasa kegelapan, oleh dosa. Orang dijajah itu seperti apa? Belakangan ini seringkali saya melihat itu film-film zaman dulu ketika ada rodi-rodi zaman Jepang, zaman sebagainya. Aduh, dicambuk kerja paksa, disiksa setengah mati, saudaraku. Harus lakukan ini. Dalam Alkitab juga ada ketika orang Israel dijajah di Mesir, diperhamba, dipecut, mendirikan kota Pitom dan Ramses dan sebagainya. Nah, salah sedikit dicambuk padahal udah haus, udah apa sampai mati di tempat itu. Ya, dulu jalan itu jalan di zaman Daniels ya, kalau tidak salah dari mana ya Merak ke Banyuwangi itu kita lihat ada Anyer itu ya. Nah, kita lihat. Jadi ada jalan yang dibikin di zaman Belanda itu sampai banyak orang yang mati jadi korban, saudaraku. Itu ketika apa? Dijajah. Kapan seseorang dijajah? Ketika iblis, ayo lakukan dosa ini. Sehari enggak lakukan dosa favorit, rasanya kayak belum makan. Nah, itu masih dijajah. Sehari enggak ngomongin orang lain, rasanya kok gatal nih mulut. Itu masih dijajah. Ya. Nah, jadi saudaraku, saya tidak tahu. Mari kita akan introspeksi. Saya pun periksa diri. Apa yang harus menjajah saya? Saya harus bebas. Dan untuk benar-benar merdeka, dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Tapi kemudian ada kata apa? Jangan mau kembali kepada kuk perhambaan. Kesimpulannya apa? Sekalipun sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal, kita menjadi anak Tuhan, tidak kecil kemungkinan untuk anak Tuhan pun bisa dikenakan kuk perhambaan lagi. Dosa-dosa lama dilakukan lagi. Dan untuk itu apa? Anjaran firman Allah tetap teguh dalam kemerdekaan itu. Ingat kita orang merdeka, orang merdeka. Kira-kira saudaraku saya mau tanya ya, ini gambaran kasarnya, bodoh enggak? Kalau saat ini di tahun 2025 ini, terus pemerintah ngundang orang-orang Belanda lagi, yuk ke sini ke Indonesia lagi, kami dikuasai lagi. Kamu tinggal di pulau sana, di Kalimantan atau apa. Nah, bodoh enggak saudaraku? Bodoh. Ya, jadi itulah, tapi kenyataannya banyak anak Tuhan seringkali bodoh. Ya, karena rela dijajah lagi saudaraku. Berdiri teguh dalam kemerdekaan itu. Ya, nah sekarang Roma 8 ayat 2 saya bacakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Dosa upahnya adalah maut. Hasil dari maut adalah apa? Kebinasaan kekal. Nah itu. Tetapi Roh Kudus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Kita bukan lagi orang yang ditujukan untuk dihukum. Bukan lagi alamat terakhir itu kebinasaan di neraka, enggak. Tapi kehidupan kekal di sorga. Ya, pegang kemerdekaan ini. Iblis ingin mengikat kita kembali. Jangan mau saudaraku. Ya, dan Roh Kudus yang memberikan kemerdekaan harus apa? Makin berkuasa dalam kita.
Dalam Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ada Roh Kudus. Mari biar Roh Kudus itu makin menyala, makin mendominasi hidup kita, makin menguasai. Maka kemerdekaan itu akan tetap kita jaga, saudaraku. Kok saya dengan kekuatan sendiri mau pegang kemerdekaan itu nggak bisa. Karena kekuatan saya terbatas, gampang tergoda. Tapi ketika Roh Kudus menolong saya dan saudara sekalian, kita akan menang berkemenangan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 16. Nah, sekarang setelah merdeka artinya apa? Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah ini sekarang ya. Jadi tadi dalam doa sebelum firman juga disebutkan bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan semuanya ya. Yang memuji memuliakan Allah. Nah saudaraku, salah satu untuk menangkal itu kita diikat kembali dosa yang lama. Hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah bukan selalu melayani di mimbar ini. Ya, di podium ini, tidak. Tapi hamba Allah itu memuliakan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita di bidang apapun juga. Ya, pelayanan doa dan sebagainya. Nah, kita ikuti hal itu saudaraku, maka kita menjadi hamba Allah. Dan kalau kita ingat saya hamba Allah, itu mencegah kita untuk apa? Kembali ke dosa yang lama itu saudaraku. Hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Banyak enggak orang yang menyalahgunakan kemerdekaan saat ini? Secara fisik aja, secara biasa aja kita lihat banyak. Di negara yang merdeka masih banyak penjajahan. Tuh, kita lihat orang-orang dijajah oleh sesamanya. Padahal harusnya merdeka, alam kemerdekaan gak dinikmati seringkali. Nah itulah taktik iblis saudaraku ya. Berdiri teguh dalam kemerdekaan. Puji Tuhan. Ya jangan hanya kita bilang merdeka, merdeka. Tapi masih dijajah. Jangan ya, puji Tuhan. Nah sebagai gambaran, saya akan maju di slide yang ke-6. Ada anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu adalah nanti cikal bakal bangsa Israel. Nah bangsa Israel kita tahu umat pilihan Allah. Dan Israel di zaman dulu anak Yakub itu melukiskan Israel rohani. Siapa itu? Kita umat Allah disebut bangsa Israel rohani. Nah dalam keluarga Yakub ada yang seperti Ruben. Ya, dosa persinahan yang membuat dia kehilangan hak kesulungan dan lain-lain. Tapi kita lihat satu orang pada pagi hari ini, anak Yakub yang bernama Naftali. Naftali itu melukiskan gereja Tuhan, anak Tuhan yang menggambarkan kemerdekaan. Nah, kita lihat dari nubuat Yakub dalam kitab Kejadian 49 ayat 21 terpampang di depan. Kejadian 49 ayat 21 berkata, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Rusa betina yang merdeka. Ya, ia akan melahirkan anak-anak indah. Itu nubuat Yakub untuk anaknya Naftali. Oh nanti Naftali itu seperti rusa betina. Kita lihat gambar rusa betina yang terlepas. Nah rusa betina kalau udah terlepas dari kandang, dari ikatan, lari ke atas gunung. Lincah sekali, kakinya kuat sekali saudaraku. Ya, nah puji Tuhan saudaraku. Nah kita lihat dan ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Inilah berkat Tuhan. Kalau kita pun merdeka seperti Naftali, maka kita pun akan melahirkan, menghasilkan anak-anak yang indah atau punya kerohanian yang indah. Siapa kita lihat Naftali itu artinya bergumul. Nah bergumul dalam surat Roma dikatakan bicara tentang berdoa. Orang berdoa itu seperti orang bergumul. Betul enggak? Kok berdoa itu setengah jam? Berat enggak saudaraku? Berat. Pilih mana? Nyanyi setengah jam atau doa setengah jam? Memuji Tuhan. Nyanyi. Atau doa setengah jam, pilih mana? Banyak orang, oh nyanyi 1 jam juga oke, ya. Karena kalau nyanyi enggak rasa. Doa bergumul, ya, gampang ngantuknya dan sebagainya. Bergumul, tapi kita harus menang semuanya.
Amin. Saya yakin jemaat GPI Dijajak pemenang-pemenang semuanya. Termasuk dalam doa semuanya ya, dalam memuji Tuhan. Nah, kita lihat Naftali bergumul, orang yang suka bergumul dalam doa adalah orang yang berkemenangan, merdeka. Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak Naftali sekarang. Anak-anak Naftali itu tertulis dalam Kejadian 46 ayat 24. Saya tak usah baca, ya itu dipampangkan. Anak-anak Naftali ialah Yesiel, Guni, Yeser, dan Shilam. Nah, artinya apa? Yesiel itu artinya Allah akan memberi bagianmu. Senang gak dapat bagian dari Allah? Waduh, luar biasa. Bagian dari Allah itu berkat-berkat buat kita sekalian. Nah ini, kok kita suka bergumul dalam doa, kita pun akan menerima Yesiel itu. Allah akan memberi bagianmu atau Tuhan membagi untuk kita. Ya, ada lagu lama berkata, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau orang lain ditolong, saya pun juga ditolong. Ya, dapat bagian semuanya. Anak kedua, Guni. Guni itu artinya terlindung. Guni artinya terlindung atau pembela saya. Waduh, senang saudaraku, Tuhan jadi pembela kita. Kita dilindungi Tuhan, ada badai datang, nyamuk datang pun saudaraku. Nyamuk itu ya, kuasa kegelapan. Tuhan bisa tepis dari kita sekalian. Aman saudaraku. Ya, puji Tuhan. Anak berikut adalah Yeser. Yeser artinya hikmat. Yeser artinya juga membentuk atau sesuatu yang diimpikan. Nah, hikmat itu penting sekali dalam kehidupan kita. Semua orang perlu hikmat. Dan hikmat dari Tuhan, hikmat yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Nah, Yeser artinya selain hikmat, membentuk. Jadi Tuhan pun mau membentuk kita. Kita ini sedang diproses Tuhan, saudaraku. Menjadi apa? Mempelai Kristus, sempurna. Nah, kok sempurna nanti, waduh saudara akan senang sekali. Ada saatnya loh nanti, semoga kita masih hidup semuanya. Waktu gereja sempurna. Ya, dan kita ketemu satu sama lain, loh kamu jadi begini, iya kita lihat sempurna. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada apa saudaraku, tidak ada kerut-kerut dan sebagainya. Waduh luar biasa ya, semoga kita semua menikmati hal itu. Kita dibentuk jadi sempurna dan sesuatu yang diimpikan. Saudara mimpi apa? Cita-citamu apa? Nah itu akan tercapai dengan pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Anak keempat, Salum atau Shilem. Ya, Salum atau Shilem itu artinya hadiah. Senang toh dapat hadiah dari Tuhan, ya, dapat itu reward dari Tuhan. Nah, dibayar kembali. Dibayar kembali itu artinya apa? Ditebus. Kok saya ini barang gadean, digadekan di kantor pegadaian, sore datang ke situ, saya mau tebus itu, saya dibayar, terus saya bebas kembali. Nah inilah saudaraku ya, Shalom ya, dan artinya juga damai sejahtera. Orang yang dipulihkan, orang yang ditebus itu alami damai sejahtera dengan sesama, apalagi dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Dan yang keempat sekarang, berdiri teguh dalam satu roh. Tadi yang pertama apa? Berdiri teguh dalam Tuhan, kemudian dalam iman, dalam kemerdekaan, dan sekarang berdiri teguh dalam satu roh. Saya bacakan ayatnya, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Satu roh, ya, roh kita dengan Roh Kudus pun sudah bersatu. Nah sekarang kita pun dengan yang lain-lain satu roh. Orang bisa berbeda di luar, di penampilan. Karakter bisa berbeda. Tapi kok satu roh itu mengendalikan kita, maka kita bisa kompak. Ya, ide bisa berbeda. Betul enggak? Enggak mungkin sekian banyak orang di sini ini punya ide yang sama. Beda-beda. Tetapi dalam rapat panitia misalkan atau ada mau menelurkan satu program, Roh Kudus yang bekerja, maka ide yang berbeda-beda bisa diramu oleh Tuhan menjadi satu hasil yang indah sekali. Ya, masakan ya toh terdiri dari apa? Ada bumbu-bumbu ini itu dan sebagainya. Tapi diramu-ramu setelah jadi masakan dicicipi. Nah ini ya, jadi
itu cicipan terakhir itu ya kokinya jago. Oh kurang ini, kurang bumbu ini, tambah. Oh jadi enak sekali. Ya, nah kita lihat Tuhanlah yang meramu kita sekalian. Jadi satu roh dalam Tuhan. Amin. Jaga, pelihara selalu. Ya. Nah baik, 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan, itu dilandasi kesatuan roh itu saudaraku. Ya, puji Tuhan. Itu 4 hal. Dan saya akan akhiri dengan 4 hal yang harus kita pegang teguh. 4 hal yang harus kita pegang teguh. Ya, baik. Jadi secara cepat saja. Yang pertama, berpegang teguh dalam kepercayaan dan pengharapan. Ya, saya bacakan Ibrani 3 ayat 6. Pegang teguh dalam kepercayaan pada Yesus dan pengharapan pada Tuhan. Ya, jangan sampai luntur. Ibrani 3 ayat 6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Kita ini rumah Allah semuanya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji Tuhan. Terus berharap pada Tuhan, ya, percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan, jangan sampai hilang. Banyak saat ini tawaran-tawaran yang hendak menggeser iman kita pada Tuhan, pengharapan kita pada Tuhan, jangan. Ya, baik. Nah, kita lihat, maaf kata sementara banyak orang sekarang kok kita lihat di media medsos itu ya, banyak orang-orang yang dulu berseberangan dengan kita. Sekarang menjadi pengikut Kristus, setia pada Tuhan. Ini saatnya hujan pertobatan akan terjadi. Jangan sampai kita yang sudah lebih dulu punya iman pada Tuhan, terbelakang. Jangan. Pengharapan itu seperti apa saudaraku? Itu sauh, gambar sauh saudaraku ya. Sauh atau jangkar. Nah, kapal yang hendak mendarat seringkali lemparkan jangkar. Nah, jangkarnya nyantol di sesuatu, kemudian kapal ditarik sampai ke seberang, selamat. Tapi kalau jangkar dilabuhkan, ya nyantol, tapi kemudian kapal lagi ditarik, jangkarnya lepas lagi. Bagaimana? Kapal bisa ikut arus lagi ke lain arah. Bisa ke tengah lautan lagi, saudaraku, bahaya sekali. Jangkar pengharapan, arahkan, tancap dengan teguh pada Yesus, saudaraku. Jangan bergeser, jangan bergeser. Ya, baik. Nah, saya maju yang kedua langsung. Apalagi harus kita pegang teguh? Pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita. Iman pada Yesus. Ya, saya bacakan Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mari ucapkan sekali Yesus tetap Yesus. 1, 2, mulai. Sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan. Tuhan dengar pengakuan iman kita. Ya, puji Tuhan, jangan goyah. Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah ini, rupanya banyak orang yang hanyut, imannya itu rapuh dan tergeser karena apa? Kurang teliti dengan apa yang ia dengar. Tiap minggu, tiap ibadah tengah minggu, atau tiap di pertemuan-pertemuan lain ada firman yang disampaikan pada kita sekalian. Atau kita baca, teliti, perhatikan baik-baik. Ya, supaya kita betul-betul mengerti dan gak digeser dari iman kita itu. Puji Tuhan. Ya, baik. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, apalagi harus kita pegang teguh. Nah ini, sedang marak ini sekarang. Berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Saya baca 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13 begini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah itu. Kita perhatikan pegang segala sesuatu yang telah kita dengar sebagai ajaran yang sehat. Contoh ajaran yang sehat. Dan bukan cuma dengar, tapi apa? Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Melakukan firman Tuhan itu mudah atau sulit saudaraku? Terus terang secara manusia sulit. Tapi ada kasih, mudah lakukan itu. Mudah. Dan kalau ada kasih kepada Tuhan, kita lakukan itu saudaraku. Dan Tuhan akan menambahkan kasih ilahi itu dalam kita. Makin kita taat dan seterusnya. Pengajaran yang sehat, pegang teguh. Ya, ini nasihat Paulus kepada Timotius, orang-orang muda. Nah, orang muda seringkali banyak terpengaruh oleh hal ini. Tapi enggak kemungkinan orang dewasa pun begitu. Nah, sekarang ini sekarang ini yang kita seringkali lihat ya di sosmed itu saudaraku ya, di YouTube dan sebagainya, ajaran-ajaran yang lain. Orang-orang mulai tanya, "Om, kenapa ya ini kok begini, ajarannya sekarang begini-begini?" Kelihatannya benar saudaraku. Hati-hati, waspada. Ya, nah kita lihat dalam Alkitab dikatakan bahwa pada akhir zaman akan berhembus angin pengajaran-pengajaran yang lain. Ya, dan dikatakan juga oleh Paulus bahwa pada akhir zaman akan ada hal-hal yang sepertinya bagus, tapi kayak menggelitik telinga aja. Ya, kalau saudara digelitik telinganya enak enggak saudaraku? Rasanya apa geli-geli dingin gimana gitu-gitu ya saudaraku. Nah itu banyak orang kumpulkan orang-orang yang hendak sampaikan seperti itu, cuma rasanya enak di telinga, tapi setelah itu pergi saudaraku. Ya, nah kita lihat. Tapi enggak benar kadang-kadang pengajaran itu. Saudara, seingat saya, waktu saya datang terakhir di sini ya dalam ibadah sore, saya pun sampaikan tentang pengajaran-pengajaran lain yang berhembus di saat-saat ini. Ya, banyak di mana-mana saudaraku jemaat itu yang tanya, gimana ini sekarang katanya kok di Israel, di mana itu enggak ada perpuluhan dan sebagainya saudaraku. Loh, padahal itu firman Tuhan. Firman Tuhan ada saudaraku, menyampaikan itu. Firman Tuhan itu tidak berubah. Ya, dan selain soal perpuluhan, soal doktrin ini, soal doktrin nama Tuhan dan sebagainya saudaraku, mulai diperguncingkan dan yang tadinya teguh mulai jadi bimbang dan sebagainya. Hati-hati, banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Ya, nah saudaraku, saya sampaikan juga tidak mengapa begini. Seringkali ada orang tanya saya, "Om, hamba Tuhan?" Iya, saya bilang begitu. "Melayani di mana?" "Oh, saya melayani di GPDI." "Oh, GPDI, ya." Nah itu kenapa? Saya bilang, "Saya tahu GPDI juga," gitu. Tuh dia bilang, "GPDI itu pengajarannya dari dulu gitu-gitu aja ya." Nah, saya mulai, ada apa ini di sini ya? Nah, kita, "Oh iya, maksudnya apa?" Saya mulai gitu. "Ya, pengajarannya kok nggak pernah berubah. Sama terus gitu." Ini. Terus saya juga bilang, "Bukannya nggak berubah, bertambah," saya bilang. Ada pertambahan. Ada penambahan hal-hal yang baru karena firman Tuhan bilang pada akhir zaman itu banyak pengetahuan akan disingkapkan, masih rahasia tapi akan dibukakan oleh Tuhan. Nah, kami terbuka untuk hal itu tapi enggak sembarangan kami terima, kami koreksi dulu. Karena firman Tuhan juga percaya, ujilah semua roh itu. Jangan terima sembarang roh, jangan terima sembarang pengajaran. Diuji dulu benar apa enggak sesuai firman Tuhan atau tidak. Terus dia bilang lagi, "Iya tapi gereja GPDI dari dulu sama aja ya pengajarannya." Lagi ngomong gitu lagi. Saya udah mulai gini, saya bilang gini, "Iya dari dulu gitu tapi tetap ada," saya bilang. "Itu namanya apa?" "Benar," saya bilang gitu. Sesuatu yang lama ada, bertahan, itu benar apa enggak saudaraku namanya? Benar. Tapi sesuatu yang muncul, hilang. Sesuatu yang muncul, hilang. Itu namanya apa? Tidak benar saudaraku. Ya, di zaman saya masih remaja dulu, ada pengajaran-pengajaran, saya rasa di sini nggak pernah diterapkan itu. Ya, tertawa dalam roh. Ya, nah itu ya, di Toronto sana dulu pernah ada, itu orang Indonesia datang ibadah ke sana. Loh itu ibadah kok tertawa cekakaan saudaraku. Tertawa. Mereka tertawa tapi teratur saudaraku. Ini aneh toh saudaraku ya. Nah terus orang-orang itu pulang ke Indonesia, kulaan toh saudaraku, dibawa ke Indonesia. Oh sekarang itu zamannya sekarang kalau kebaktian harus tertawa. Tuh enggak tertawa digelitik-gelitik saudaraku. Ya hanya apa? Lagi khotbah di sini, di sana tertawa. Khotbah lagi sana tertawa. Kacau enggak kira-kira saudaraku? Kacau balau. Tuhan waktu itu kirimkan roh seperti itu di sana. Sesuai dengan keperluan di sana yang sedang apa? Ada duka cita rohani yang dalam sekali. Gitu. Di sini kita happy-happy.
Tidak ada duka cita seperti di sana itu saudaraku. Ya, Tuhan tahu keperluan kita. Ya, nah jadi nggak perlu kita tiru-tiru. Nah saudaraku, ditiru-tiru di Indonesia akhirnya apa? Hilang sendiri. Karena itu bukan dari Tuhan. Terus yang lain lagi saudaraku. Dan saya rasa di sini pun belum pernah diterapkan. Pelepasan. Katanya kalau orang-orang yang mau merdeka itu mesti dilepaskan dari dendam, dari sakit hati, dari apa. Dan tandanya harus apa? Muntah. Jadi kalau nggak muntah belum dilepaskan. Nah hanya orang-orang itu ke gereja bawa apa? Kertas koran. Kertas koran itu apa? Bisa nadain muntah atau diseselin di ini supaya muntah. Kok maaf kata mulut kita dijejelin kertas koran kan mual toh, muntah saudaraku ya. Nah pelepasan itu namanya. Benar nggak saudaraku kira-kira seperti itu? Nggak benar. Nah itu pernah ada terus terang saudaraku ya. Tetapi hilang. Tetapi kalau gereja kita punya pengajaran yang dulu ada, tetap ada, itu namanya gereja yang benar. Puji Tuhan, kita ikuti Alkitab semuanya. Cara baptisan pun ikuti Alkitab, diselam dan sebagainya. Ya, puji Tuhan. Nah, berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Roma 6 ayat 17 berkata, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, sejak pendahulu-pendahulu kita, almarhum Om Go dulu, ya, sekarang penerusnya ada pengajaran-pengajaran tetap kita ikuti terus dan teruskan saudaraku, ya. Puji Tuhan. Yang terakhir sekarang, keempat, pegang teguh segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang baik. Saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kok tadi sudah melihat gambar di depan itu gambar apa tadi? Orang tarik tambang. Ya toh, tarik tambang, tarik-tarikan. Ya, ini tangan saudara. Di sana ada tangan yang menarik lagi, tangan setan. Tapi nggak usah kita tunjukkan ya, kita ngapain lihat setan ya. Nah kita lihat ya, tangan saudara tarik. Nah kita akan menang kalau apa? Kaki kita bagaimana? Kuat dulu ya. Punya apa ya, kalau orang dalam teknik bela diri itu punya besi atau apa itu namanya ya. Punya kuda-kuda ya, kuda-kuda yang kuat maka akan punya bisa narik saudaraku ya. Tapi kalau lemah, goyang ya jatuh semuanya. Jatuh semuanya ya. Nah berdiri teguh supaya kita tetap memegang teguh. Amsal 4 ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Didikan firman Allah adalah untuk hidup kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Saya akhiri dengan kalimat itu. Mari baca bersama-sama. Nah ini ya, baca bersama-sama. 2, 3. Hanya orang yang berdiri teguh yang dapat memegang sesuatu dengan teguh. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah, tapi kiranya darah Yesus membuat kita makin teguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan nikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu lebih dahulu. Puji Tuhan. Tuhan penolong kita, ya, Dia ingin kita tetap teguh. Jangan takut akan badai percobaan ujian apapun juga, ya. Puji Tuhan.